Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1945 Apoteker Kunlun. Tubuh keduanya melekat erat satu sama lain, dan gadis berpakaian kulit binatang sekarang sudah setengah telanjang, dengan hanya satu potong pakaian dalam yang tersisa. Sebagian besar pakaian dalamnya juga telah robek, dan akan segera terbuka. Dia tidak begitu peduli terhadap hal seperti ini di saat yang menentukan hidup dan mati. Kedua orang itu saling berpelukan erat. Mata gadis itu dipenuhi dengan emosi dan ketegangan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin masih akan terus jatuh ke bawah. Saat ini mereka masih belum keluar dari bahaya. Meskipun berhasil lepas dari mulut harimau, tetap saja itu juga sangat sulit dalam patahan es ini. Thomaskin menyapu sekeliling dan melihat lereng yang landai di sisi yang berlawanan. Ada sebuah tempat yang landai, sekitar 3 hingga 4 meter, yang dapat menampung 2 orang sepenuhnya. Aku akan melemparkanmu ke sana nanti, kamu bersiaplah, harus berusaha semampunya mengangkat tubuhmu agar tidak menghancurkan patahan di sana. Kita harus cepat menemukan cara untuk naik, seharusnya lebih mudah jika dari sana. Thomaskin berkata kepada gadis berpakaian kulit binatang. Baik. Yena Ling menggertakkan giginya, hatinya sangat khawatir, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain hidup dan mati bersama Thomaskin. Dengan satu ayunan, Thomaskin melemparkan Yena Ling ke sana. Yena Ling juga sudah bersiap dari awal. Dengan ketinggian dan jarak lebih dari 20 meter, sangat mudah bagi dia yang master 7 nadi. Selama dia mengangkat napas dan mendarat, maka akan sangat mudah. Setelah mendarat, Yena Ling melihat sekeliling dan mengangguk pada Thomaskin. Thomaskin melompat, dan dengan tenang mendarat di samping Yena Ling. Pada saat ini, tubuh keduanya menempel bersama Iyagi, dan wajah Thomaskin bahkan menempel di wajah Yena Ling. Hati-hati. Yena Ling memeluk Thomaskin tanpa sadar, dan pada saat ini, keempat mata mereka berdua saling berhadapan. Yena Ling menggigit bibir merahnya dan tanpa bisa ditahan menundukkan kepalanya. Thomaskin juga sedikit canggung, tetapi saat ini, satu-satunya hal yang harus mereka pertimbangkan adalah bagaimana cara keluar dari sini. Sepertinya kita bisa menetap dulu di sini. Mari kita tinggal di sini hari ini selama 1 malam, besok pagi baru naik. Jika kita naik saat ini, 4 ekor beruang kutub itu masih ada di sana, maka kita akan tamat sepenuhnya. Kata Thomaskin. Ya. Yena Ling menganggukkan kepalanya dengan suara seperti digigit nyamuk. Sekarang bagian dada dia sudah sedikit terbuka, meskipun masih bisa menutupi pertahanan terakhir. Thomaskin masih bisa melihat banyak pemandangan di dadanya, dan di sini juga sangat dingin, membuatnya menggigil. Thomaskin melirik Yena Ling, lalu memberikan mantelnya. Pakailah. Yena Ling ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya memakainya, melilit tubuhnya, matanya terlihat malu. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Lihatlah dirimu, demi musang putih, kamu harus bertarung denganku. Akhirnya, mengundang banyak beruang kutub. Sekarang kita berdua hampir mati di mulut mereka. Apa sepadan, Thomaskin berkata sambil menghela nafas. Aku juga tidak tahu itu akan menarik begitu banyak beruang kutub. Yena Ling menggigit bibirnya. Aku benar-benar telah mengikuti musang putih itu selama 5 jam, malah dilangkahi olehmu duluan, tentu saja aku tidak senang. Yena Ling tidak merendah atau menyombongkan diri, suaranya rendah. Lupakan saja, itu hampir menyebabkan sebuah tragedi yang disebabkan oleh musang putih. Thomaskin melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, dada saat ini, dia juga malas begitu perhitungan dengannya. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Apakah kamu juga dari Gunung Kunlun? Aku baru saja memasuki Gunung Kunlun, namaku Thomaskin. Nama aku Yena Ling. Kamu baru saja masuk Gunung Kunlun tapi sudah sehebat ini. Yena Ling sedikit terkejut, tetapi dia telah melihat kekuatan Thomaskin.
Bahkan beberapa murid pribadi dari 10 murid utama leluhur Gunung Kunlun mungkin tidak memiliki keahlian sepertinya. Biasa saja, urutan ketiga di negeri ini. Hahaha. Lalu siapa kamu? Orang Gunung Kunlun, kan? Thomas Kin balik bertanya. Aku adalah cucu apoteker Gunung Kunlun. Kakekku adalah Fedro Ling, apoteker Gunung Kunlun. Kamu murid siapa? Bab 1946 Paman Guru Kecil. Apoteker Gunung Kunlun. Sepertinya kamu juga tidak sederhana. Aku belajar dari Zaki Yang, murid tertua guru leluhur, El Thomas Kin berkata dengan bangga. Oh, ternyata kakak laki-laki seperguruan, Zaki Yang. Yena Ling mengangguk, dengan tatapan penuh pengertian. Apa? Kakak laki-laki seperguruan, Zaki Yang. El. Thomas Kin tercengang dan menatapnya dengan tidak percaya. Ternyata tingkat senioritas gadis kecil ini di atas Gunung Kunlun begitu tinggi. Ya, guruku adalah guru leluhur kamu, jadi kamu harus memanggilku paman guru kecil. Yena Ling menunjukkan sepasang mata jahil dan berkata dengan senyum tipis. Ini memangnya berapa umurmu? Tidak setua aku, El. Wajah Thomas Kin tampak getir. Pokoknya aku lebih tua darimu, jadi kamu harus memanggilku paman guru, dan rasa hormat terhadap guru masih diperlukan. Yena Ling sangat serius. Baiklah, paman guru kecil. Thomas Kin memutar matanya dan berkata. Nah begitu baru pintar, hehehe. Yena Ling bermuka serius dengan ekspresi bagaikan orang yang lebih tua. Biarkan aku melihat cedera kamu, kamu sudah mengalami cedera sebelumnya. Ditambah lagi bertarung untuk Wakyu yang lama dengan 4 ekor beruang kutub, cederanya tidak ringan. Kebetulan aku punya obat di sini. Yena Ling memandang Thomas Kin dan berkata dengan suara rendah. Baik, kalau begitu maaf merepotkan, Raman guru kecil, Thomas Kin bercanda. Wajah Thomas Kin pucat, Yena Ling ini begitu kejam. Mengoleskan setumpuk obat cair ke lukanya dengan penuh tenaga, menyebabkan Thomas Kin gemetar dan wajahnya membiru. Kamu berani mempermainkan paman guru, ini adalah pembalasannya. Yena Ling menepuk luka Thomas Kin, mata Thomas Kin sampai menghijau. Hati wanita memang paling beracun, Thomas Kin menyeringai, tetapi setelah beberapa saat, lukanya juga sudah diolesi dengan obat cair. Setelah menghabiskan banyak kekuatan fisik, Thomas Kin sangat lapar, dan Yena Ling pun tidak terkecuali, perutnya sudah menjerit-jerit. Aku masih punya beberapa mantou, sungguh nyaman. Yena Ling menggigit mantou dan berkata dengan muka yang sangat menikmati. Cepat memohon pada paman guru kecil, Raman guru kecil akan memberimu mantou. Mustahil. Thomas Kin memutar matanya. Sudut bibirnya mencibir, mengambil musang putih dari pinggangnya, menghilangkan bulunya dengan 7 bintang jurang naga, dan menggali sebuah lubang es di sini, agar tempat landai di sini tidak rubuh karena tidak dapat menahan beban 2 orang, kalau tidak mereka akan mati mengenaskan. Setelah mengemasi semuanya, mengambil setumpuk ranting mati di sini, Thomas Kin menusuk musang putih, mengambil batu lalu digosok, menyalakan api, dan mulai memanggang musang putih. Lubang es yang digali Thomas Kin sangat besar, jadi tidak khawatir akan mencair. Selain itu, di sini telah membeku selama ribuan tahun, bahkan lebih keras dari batu, tidak akan mencair begitu saja. Zizizi. Musang putih dipanggang sampai mengeluarkan minyak oleh Thomas Kin, dan aromanya sangat harum. Pada saat itulah, Thomas Kin merobek sepotong daging, mengendusnya pelan dengan wajah penuh nikmat. Wangi, sangat wangi. Thomas Kin tertawa, kecemerlangan mengalir di matanya. Yena Ling menggigit mantou yang keriput dan keras di tangannya, wajahnya pucat. Kenapa? Apakah kamu ingin makan? Raman guru kecil, memohonlah padaku, dan aku akan memberimu makan. Hahaha. Thomas Kin berkata sambil menyeringai. Memohon padamu, bermimpi sajalah kamu. Bahkan jika aku tidak makan, aku tidak akan pernah memohon padamu.
Aku ini adalah paman gurumu. Yena Ling mendengus, sikap pantang menunduk masih sangat diperlukan. Dua orang, satu makan mantou, makan air salju, dan yang lainnya makan musang putih yang berminyak, seperti satu di langit dan yang lainnya di bawah. Thomaskin makan dengan sangat harum, dan dia memang sangat lapar. Setelah beberapa saat, dia sudah memakan setengah dari musang putih. Pada saat ini, Yena Ling akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dalam sekejap mantou ini sudah tidak harum lagi. Bagaimana kamu bisa makan sendiri? Bisa-bisanya kamu menelannya, Thomaskin, tahu malu tidak? Aku ini adalah paman guru kecilmu, tolong beri aku sedikit. Air liur Yena Ling hampir mengalir keluar, dia berkata dengan marah. Thomaskin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa gunanya sikap pantang menunduk? Tetapi pada saat ini Yena Ling sudah menutup telinga, mengambil musang putih dan memakannya begitu saja, mulutnya masih berbicara dengan keras. Ah, baunya sangat enak.